Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Welcome to comparative literature class, and this is our second meeting. At the beginning, we have discussed that what is it? Comparative literature. The history of comparative literature. That previously, uh, it was a reactions again, also called national literature. Ini merupakan sebuah reaksi dari yang disebut dengan national literature. Kemudian muncullah istilah world literature, di mana ternyata karya sastra itu tidak hanya yang ada di negaranya sendiri, bahwa karya sastra itu luas, tidak hanya ada di sini gitu ya, bahkan di tempat lain pun ada. Nah, muncullah namanya world literature. Ya tentunya world literature ini juga muncul atas usaha-usaha yang dilakukan oleh para penjelajah. Misalnya ada Ibnu Battuta, ada Marco Polo mungkin ya. Salah satunya yang mereka menjelajah ke negara-negara atau ke benua-benua lain. Dalam penjelajahannya mereka membawa pulang bersamanya karya sastra dari negara-negara yang sempat mereka singgahi. Nah, karya sastra tersebut kemudian lama-kelamaan mereka pahami dan diterjemahkan ke bahasa ibu mereka, baik bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa Eropa lainnya. Ternyata muncullah yang disebut dengan world literature atau karya sastra dunia. Karya sastra dunia bahwa ya tidak hanya terbatas di satu negara saja. Nah, pada perkembangannya penggunaan karya sastra dunia, kemudian muncul juga terminologi comparative literature. Tapi mereka digunakan dua kata atau dua terminologi ini digunakan interchangeably gitu ya. Yalah, karya sastra bandingan ya karya sastra dunia juga karya sastra bandingan. Nah, sempat ada pertanyaan di forum kemarin, kalau tidak salah dari Adit ya. Satu-satunya pertanyaan terkait materi di forum ini ya. Yang lain masih menjawabnya selamat pagi Pak. Oke ya. Nah, kalau begitu gini. Terkait karya sastra bandingan ya atau comparative literature dan world literature, bahwa pada perkembangannya world literature itu menjadi sebuah klasifikasi saja, sementara comparative literature itu menjadi sebuah metode dalam mengkaji sastra, mengkaji karya sastra. Nah itu tadi supaya apa? Nah, pertanyaan dari Adit itu kalau begitu misal kaitannya antara national literature kemudian world literature, ada kemungkinan bahwa terdapat juga bukan friksi atau anggapan bahwa yang masuk kategori world literature itu juga akan menganggap karya sastra yang lain itu tidak termasuk dalam kategori world literature, atau budaya yang unggul akan menganggap rendah atau merasa superior terhadap budaya yang lainnya. Ya sebetulnya itu seleksi alam. Kenapa bisa menjadi seleksi alam? Saya istilahnya begitu yang gampangnya ya. Karena begini, karya sastra yang akan dikenal di negara tertentu itu pasti karya sastra yang cukup kuat. Nah, ketika para penjelajah itu menyinggahi daerah-daerah tersebut, maka gitu ya, karya sastra yang sampai ke telinga mereka itu karya sastra yang cukup bergema di negara tersebut. Entah alasan apapun ya, karya sastra itu entah itu propaganda dari negara bahwa karya sastra itu untuk propaganda mereka, ide-ide mereka untuk supaya masyarakat itu menurut ke negara gitu, atau memang karya sastra tersebut memang betul-betul sudah terkenal tanpa embel-embel campur tangan dari kerajaan atau pemerintahan. Nah, jadi bahkan mengenai istilah
karya sastra satu lebih superior terhadap karya sastra yang lainnya. Bahkan itu terjadi di manapun gitu ya, bahkan di era modern seperti sekarang pun gitu ya. Makanya muncul karya sastra yang dianggap kanonik. Oh, ini karya sastra kanon gitu ya. Di Indonesia misalnya karya sastra tulisannya Pramudia atau karya sastra lainnya, atau yang lebih era kesini misalnya punyanya Jenar Mahesa Ayu atau Dewi Lestari misalnya. Bagaimana dengan karya sastra picisan gitu ya? Kalau periode awal 90 dan akhir 80-an ada karya sastra stensilan gitu ya. Itu dianggap sebagai karya sastra picisan. Ya itu juga tidak lepas dari anggapan bahwa satu genre tertentu itu superior, sementara genre yang lain itu tidak begitu superior. Tapi terlepas dari itu, karya sastra adalah karya sastra gitu ya. Dan tapi ada satu yang kunci yang yang bisa dipahami di sini, bahwa bukan budaya satu lebih unggul dari budaya yang lain, tapi karya itu sendiri, karya sastra tersebut dianggap dianggap kuat atau dianggap kanonik atau tidak, biasanya seperti itu. Nah, kemudian itu review dari perkuliahan kita yang kemarin. Dan saya harap selain nanti kalian absen di web, juga aktif di WA group ya. Kita posting video ini di WA group. Nah, kemudian kita melanjutkan pembahasan ke dalam comparative literature itu sendiri. Gitu. Nah, secara garis besar pada awalnya gitu ya. Karena comparative literature itu munculnya di Eropa gitu ya. Nah, secara garis besar terbagi menjadi dua gitu ya, atau terbagi menjadi banyak sebetulnya istilah comparative literature atau karya sastra bandingan, atau saya lebih menyebutnya sebagai mazhab sastra bandingan. Yang mainstream yang pertama kali muncul adalah the French School atau karya sastra bandingan mazhab Prancis. Oke. Nah, karya sastra bandingan madhab Prancis itu menganggap atau memposisikan sastra bandingan comparative literature as a branch of literary study which traces the mutual relation between two or more internationally and linguistically different literatures or text. Nah, ini bahwa bagi mereka comparative literature atau karya sastra bandingan adalah sebuah cabang dari studi literatur, studi kesusastraan yang melacak hubungan mutual antara dua atau lebih karya sastra atau teks yang berbeda secara bahasa atau secara keilmuan bahasa dan secara internasional. Insofar as relation between nations have some historical roots, literary comparative studies are linked to history. It is on this basis that Jean-Marie Carré comes to propose in his foreword to Marius Francois Goyard's book, saya nggak bisa baca pansisnya nih ya, La Littérature Comparée, yang nanti bisa ikut membetulkan ya, that comparative literature is a branch of literary history, for it tackles the international spiritual affinities. Nah, jadi bahwa karya dalam pandangan awal atau sudut pandang ontologisnya, karya sastra bandingan madhab Prancis itu melihat sastra bandingan itu sebagai bagian dari studi sejarah kesusastraan. Nah, berawal dari premis mayor di atas, statement besar di atas, this perspective place a strong emphasis on geographical and linguistic boundaries in the comparison. Maka penekanan yang utama dari perspektif ini adalah perbandingan yang berdasarkan
batasan-batasan linguistik dan batasan-batasan geografis. Okay. They show a national propensity, elusively favored by the use of international as a keyword. Nah, karena statement yang di atas, statement sebelumnya, maka ini berdasarkan statement dalam pandangan ontologisnya. Bagaimana sebuah perspektif atau sebuah teori, cara pandang itu melihat sesuatu ya. Itu namanya sudut pandang ontologis. Nah, konsekuensinya adalah pendekatan atau mazhab ini itu mengharuskan adanya binary studies atau kajian biner. This approach complicates matters by stating that comparative literary studies should take place between specific individuals. Nah, pendekatan ini gitu ya, memperumit masalah atau bukan memperumit ya istilahnya. Ya, betul memperumit karena bagi saya mazhab Perancis ini cukup rumit gitu ya. Dengan menyatakan bahwa kajian karya sastra bandingan harus terjadi antara individual-individual yang spesifik. Nah, apa sih maksudnya ini? Abstrak nih, muter-muter aja nih dari tadi nih. Intinya begini, karya sastra bandingan mazhab Prancis ini mengharuskan bahwa karya sastra itu yang dibandingkan itu tidak hanya karya sastranya saja, tetapi juga dengan penulisnya. Yang memiliki implikasi bahwa karya sastra yang anonimus itu tidak masuk dalam kajian karya sastra bandingan. Nah, itu ya ada di poin yang kedua nih. It means that anonymous, folkloric, and collective works, even if well known and accepted, are excluded from the province of comparative literature for no other reason than their being oral and impersonal. Kenapa? Karena mereka itu impersonal gitu. Ingat lagi nih ya, ini kita baru berbicara mazhab Prancis gitu ya. Banyak school-school yang lainnya, pemahaman-pemahaman yang lainnya. Tuh. If the French approach lacks in determination of method, the French theorists themselves are to blame for nothing being able to reach an idealistic methodology of comparative literature. Oke. Nah, kemudian Thegem makes a rigid sharp distinction between so-called general literature. To him, all research underlying the common properties of a number of literatures, be it reciprocal relation or congruency. And comparative literature, the study of two entities, two books or writers, two groups of books or writers, or two complete literatures. Oke. Jadi ada perbedaan antara general literature. Ini general literature itu maksudnya kajian sastranya itu ya. Jadi metode ya mengkaji sastra saja gitu ya. Dan comparative literature. Misalnya ketika kita mengkaji karya sastra tanpa membanding-bandingkan gitu ya dengan karya sastra maupun teks lainnya, oke, kita masukkan itu ke dalam general literature menurut Thegem gitu ya. Sementara klasifikasi yang kedua yaitu comparative literature in terms of methodology gitu ya, bahwa ini merupakan sebuah kajian dua entitas, baik berupa buku atau penulisnya atau dua groups buku dan juga para penulisnya, or two complete literatures. However, Remarque maintains that general and comparative literatures are inseparable for two rely on one method. Karena apa namanya ya, sebetulnya yang berbeda itu hanya di dalam metodenya saja. Oke, bahkan apa namanya salah satu sarjana
French School sendiri gitu ya setuju terhadap kritik dari remake bahwa sebetulnya ada general dan komparatif itu jadinya ya sama saja gitu ya, karena hanya membedakan dua karya dan satu karya. Remake itu siapa? Remake itu komparatis atau teoris dari Amerika. Oke. Tapi Remake juga percaya bahwa konsepnya Tigem itu memberikan cakupan yang lebih luas terhadap general literature gitu ya, daripada national and comparative literature, instead of confining themselves to two European literature, French and English or German. The devotees of the French school are invited to bring more literature from inside and outside Europe into the zone of their comparative studies. Oke. Dah. Ini. Jadi mazhab pertama yang kita bahas itu mazhab Prancis. Nah, di dalam mazhab Prancis itu ada apa saja? Oke, kita akan bahas di video berikutnya ya. Apabila tadi kan kita secara umum sudah membahas tentang bahwa comparative literature itu di madhab Prancis khususnya bahwa harus lintas negara, lintas bahasa gitu ya, dan harus antara individual. Tapi tidak sesederhana itu gitu ya, karena pada perkembangannya nanti ini implikasinya banyak. Karena bagian-bagian dari French School itu ada ideological echoes, ada macam-macam lah nanti di bahasan berikutnya. Tapi kita akan membatasi di video kali ini dan di diskusi kita kali ini pada sampai dengan general terms of French School gitu ya. Baiklah. Saya nanti akan membuat pertanyaan pemantik di grup WA maupun di web kuliah.